wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Untuk ketua kelas bisa mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Ketua kelas bisa memimpinnya ya. Memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Rara, Hadir. Ana, Hadir. Dinda, Hadir. Kanza. Hadir. Baik, semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah tidak ada yang izin. Dan alhamdulillah juga kita bisa dipertemukan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kalian apakah masih semangat menerima pembelajaran dari Ibu? Masih. Baik, sekarang kalian keluarkan buku paket, lalu buka halaman 12. Keluarkan dulu bukunya. Sudah? Sudah Bu. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, yang pertama kita akan belajar untuk menentukan hasil kali dari perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan basis yang sama. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang menentukan hasil kali dari dua bilangan berpangkat pada perpangkatan. Nah, yang ketiga, kita akan menentukan hasil kali dari suatu perkalian. Untuk tata cara pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar dengan cara diskusi kelompok. Nah, sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, di sini Ibu akan mengingatkan materi minggu lalu, yang mana kita sudah mempelajarinya, yaitu tentang mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan. Ibu punya soal seperti ini. Nah, soalnya itu seperti ini. Ini adalah soal tentang minggu lalu ya, yaitu tentang mengidentifikasi sifat dari perkalian. Ada yang bisa mengerjakan? Bisa Bu. Ayo bisa maju ya. Oke, terima kasih. Ya, jawabannya itu seperti ini ya, dimana itu 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kalau negatif setengah itu pangkat 5, berarti negatif setengah kali negatif setengah kali negatif setengah kali negatif setengah kali negatif setengah, sebanyak 5 kali. Kalau yang 3 berarti sebanyak 4 kali. Nah, jadi materi ini merupakan materi prasyarat untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk ruang lingkup materinya, yaitu pertama kita akan mempelajari tentang hasil kali perpangkatan dari bilangan perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, yang kedua, hasil kali pada perpangkatan. Yang ketiga, hasil perpangkatan dari suatu perkalian. Nah, kalau kalian sudah mempelajari ketiga ini, yang terakhir kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketiga konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, apakah kalian tahu manfaat dari mempelajari materi ini? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi, manfaat dalam mempelajari materi ini, pada pelajaran IPA kalian pasti sudah belajar tentang jarak antara bumi dan matahari, terus masa matahari, masa bulan. Nah, materi itu bisa kita kaitkan dengan konsep perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, kenapa bisa dikaitkan dengan konsep itu? Karena
jarak antara bumi dan matahari itu kan sangat jauh, berjuta-juta kilometer. Nah, untuk lebih efektif maka bisa digunakan notasi ilmiah untuk menuliskan jarak tersebut. Nah, sampai di sini apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, mari kita lanjut ke materi intinya ya. Nah, nanti setelah Ibu menjelaskan materi intinya, maka Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, selanjutnya kalian bisa bekerja sama dengan kelompok kalian. Tapi terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang hasil kali perpangkatan pada bilangan basis yang sama. Nah, misalkan kita punyai hasil kali perpangkatan, misal 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, itu berarti kalau dibuat ke dalam bentuk operasi perkalian, jadinya 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3. Benar, 3 kali 3. Lalu kalau 3 pangkat 3? 3 kali 3 kali 3. Ya, betul. Nah, selanjutnya hasilnya berarti kita hitung 3 ini kan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 itu kita jadikan pangkat. Jadinya 3 pangkat 5. Nah, yang dinamakan bilangan basis yang sama itu bilangan pokok. Ini berarti kan 3, terus ini 3. Jadi nanti pangkatnya itu 2 dan 3. Jadi 3 pangkat 5. Itu. Nah, contoh soal yang kedua itu misal kita punyai negatif 3 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Negatif 3 kali negatif 3. Ya, betul. Negatif 3. Lalu untuk negatif 3 pangkat 3 berapa? Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Ya, betul. Hasilnya berarti ini negatif 3-nya ada 5. Jadi hasilnya negatif 3 pangkat 5. Nah, ini kan bilangan basis atau bilangan pokoknya itu negatif 3. Nah, ini negatif 3. Berarti mengapa dinamakan bilangan basis yang sama? Karena bilangan basisnya itu sama-sama negatif 3 keduanya. Lalu pangkatnya itu ada 2 dan 3. Hasilnya itu negatif 3 pangkat 5. Nah, selanjutnya masih ada contoh yang ketiga. Misal contohnya itu Y pangkat 5 kali Y pangkat 2. Itu hasilnya berapa? Kalau Y pangkat 5 berapa? Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Ya, betul. Y kali Y. Lalu kalau Y pangkat 2? Y kali Y. Y kali Y. Nah, sehingga hasilnya itu kita hitung Y-nya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti Y pangkat 7. Nah, ini juga bilangan basisnya keduanya itu mempunyai bilangan basis yang sama, di mana bilangan basis atau bilangan pokoknya itu Y. Sedangkan pangkatnya itu 5 dan 2. Hasilnya Y pangkat 7. Nah, ketiga contoh ini tadi merupakan contoh dari hasil kali perpangkatan
dengan basis yang sama. Basis itu tadi kan sudah dibilang kalau basis adalah bilangan pokok. Nah, kalau kita misalkan bilangan basisnya itu A, kita buat dua perkalian yang mana bilangan basisnya itu A kali A. Nah, kalau bilangan yang pertama ini A pangkatnya M, lalu yang kedua ini A pangkat N, maka dari contoh ini apa kalian bisa menyimpulkan? Belum ya. Jadi kan tadi ini tuh punya bilangan basis A. Nah, kalau ini kan punya bilangan basis 3, negatif 3, dan Y. Nah, ini biar dapat 5, itu kan pangkatnya, kalian perhatikan pangkat 2 itu sama 3, berarti diapakan biar dapat 5? Jumlah. Ya, betul, dijumlah. Nah, kalau yang ini kan juga diapakan? Ini kan pangkatnya 5, di sini ada 2 dan 3. Berarti biar dapat 5 itu 2 sama 3 diapakan? Dijumlah. Ya, kalau yang ini kan dia pangkatnya 7. Lalu bilangan basisnya itu pangkatnya ada 5 sama 2. Sedangkan untuk mendapatkan 7, operasi yang dilakukan itu apa? Penjumlahan. Ya, kalau dibuat bentuk umumnya bilangan basisnya A dan pangkatnya M dan N, dapatnya jadi apa? A pangkat M sama N-nya diapain? Tadi kalau ini kan 5 sama 2 biar dapat 7 di jumlah. Nah, kalau ini berarti sama kayak yang contoh ini, berarti pangkatnya di Jumlah. ya, M plus N. Nah, ini merupakan bentuk umum dari hasil kali perpangkatan dengan basis yang sama. Di sini ibu punya contoh kalau misal seperti ini. 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Nah, apakah contoh ini bisa diterapkan dengan bentuk umum hasil kali perpangkatan dengan basis yang sama? Tidak, Bu, karena basisnya berbeda. Ya, betul, karena di sini basisnya itu berbeda, yaitu 2 dan 3. Maka tidak bisa menggunakan bentuk umum dari hasil kali perpangkatan dengan basis yang sama. Maka digunakan cara lain. Nah, saat ini nanti akan masuk ke pembahasan hasil kali perpangkatan pada perkalian. Lalu untuk menentukan hasil kali perpangkatan dengan basis yang sama, misal kita kan tadi sudah punya bentuk umum ini, jadi dapat disimpulkan bahwa menggunakan hasil kali perpangkatan dengan basis yang sama, maka syaratnya itu basisnya kedua bilangan ini harus sama. Dimana basisnya itu kan sama-sama A. Nah, sedangkan untuk pangkatnya itu dijumlah. Dimana pangkatnya itu kan ada M sama N, lalu dijumlah. Sehingga terbentuk A pangkat M plus N. Seperti itu cara untuk menentukan hasil kali perpangkatan dengan basis yang sama. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya yaitu hasil kali perpangkatan pada perpangkatan. Seperti apa contohnya dan seperti apa bentuk umumnya, kita bisa bahas bersama-sama. Nah, kalau misalkan dipunyai contoh seperti ini, perhatikan ya. Jadi ini kan 4 kuadrat, berarti 4 kali 4 lalu dipangkatkan 3. Nah, karena ini pangkat 3 berarti 4 kali 4 ini itu kita kalikan lagi sebanyak 3 kali. Lalu untuk menentukan
hasil perkaliannya kita jumlahkan. Ini kan 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Berarti 4 pangkat 6. ya. Lalu untuk contoh kedua seperti ini. 5 pangkat 3 kuadrat. Kalau dibuat seperti ini berarti jadinya seperti apa? 5 pangkat 3 itu berapa? 5 kali 5 kali 5. Ya, betul. Lalu masih dipangkatkan 2. Jadi 5 kali 5 kali 5 dikalikan lagi sebanyak 2 kali. ya. 5 kali 5 kali 5 kali hasilnya berapa? 5 pangkat 5 pangkat 6. ya, betul. Nah, selanjutnya ada soal S kuadrat pangkat 4. Di sini ada yang bisa mengerjakan? Bisa. Ya, maju silakan. Ya, terima kasih. Nah, benar ya, hasilnya itu S pangkat 8, di mana S kuadrat itu kan S kali S. Pangkatkan 4, berarti S kali S ini kita kalikan sebanyak 4 kali lagi. Hasilnya jadi S pangkat 8. Nah, dari contoh tadi kita misalkan bilangan basisnya itu A pangkat M dan M. Nah, dari contoh soal ini kan tadi ini S kuadrat pangkat 4. Jadi S pangkat 8 itu kan berarti S 2 pangkat 4-nya itu kan diapakan biar hasilnya 8? 2 di Jumlah 2 sama 4 kali. ya, betul, dikali. Jadi S pangkat 8 itu pangkatnya ini dikalikan 2 kali 4 jadinya 8. Lalu bilangan basisnya itu S, berarti tetap. Nah, kalau dipunyai bentuk umum misal bilangan basisnya itu A, pangkatnya M kali M pangkat N, maka pangkat ini diapakan? Kalau ini kan tadi 2 dikali 4. Nah, kalau ini berarti jadinya M kali N. ya, betul, M kali N. Nah, A pangkat M kali N ini merupakan bentuk umum dari hasil kali perpangkatan pada perpangkatan. Bentuk umumnya itu seperti ini. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya A pangkat M kali N. Nah, bagaimana menentukan hasil perpangkatannya itu? Berarti seperti tadi bilangan basisnya itu tetap ditulis. Nah, terus untuk perpangkatannya itu dikalikan. Jadinya mengacu ke bentuk umum yang tadi seperti itu. Dari pembahasan contoh soal dan bentuk umumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham apa belum? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu hasil perpangkatan pada suatu perkalian. Nah, contohnya untuk hasil perpangkatan pada perpangkatan itu, misal contohnya itu 2 kali 3 pangkat 2. Perhatikan ya, bisa diperhatikan. Nah, kalau 2 kali 3 pangkat 2 berarti 2 kali 3 kita kalikan sebanyak 2 kali. ya
2 kali 3 kali. Nah, 2 kali 3 kali 2 kali 3. Lalu yang 2 itu kita kalikan sesama 2, kita kelompokkan. Nah, yang 3 itu dikelompokkan dengan 3, 3 kali 3. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, lalu 2 kali 2 itu ada berapa? Bilangan 2-nya. 2. 2 ya, berarti kita tulis bilangan basisnya kan 2. Nah, karena ini 2-nya ada 2, kita letakkan di bagian pangkat, jadinya 2. Nah, lalu kita kalikan 3 kali 3 bilangan basisnya berapa? 3. 3. 3-nya ada berapa? 3. 3-nya ini ada berapa? 2. Ya, betul. 2. Jadi, hasilnya itu 2 kali 3 pangkat 2 itu sama aja kayak 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya misalkan dipunyai contoh itu 4 kali 3 pangkat 3. Jadi seperti apa? 4 kali 3-nya itu dikalikan sebanyak 3 kali. ya betul, 4 kali 3 lalu hasil ini kita kelompokkan ya. Yang 4 itu kita kelompokkan dengan 4. Yang 4 ada berapa kali ini? 1 3. ya. Jadi 4 kali 4 kali 4. Lalu untuk yang 3-nya itu ada berapa? 3. Jadinya 3 kali 3. 4 kali 4 kali 4 bilangan basisnya ada berapa? 3. Basis 4. berarti 4. Sedangkan pangkatnya berarti berapa? Ini ada berapa 4-nya? 3. Lalu untuk yang 3 berarti 3 kali 3 kali 3 bilangan basisnya 3. pangkatnya 3. ya betul. Sepertinya sudah lancar ya kalian, hebat. Nah, selanjutnya kalau ada soal A kali B pangkat 2, ada yang mau mengerjakan? Ya benar seperti ini ya, tapi ini terlalu singkat. Tapi ini kurang 1 langkah ya biar tidak membingungkan. Jadi ini masih A kali A kali B kali B. Lalu kan hasilnya A kuadrat kali B kuadrat. Kalau mengerjakan itu harus runtut dan benar. Misalkan dipunyai A kali B pangkat M. Nah, dari soal ini kan bilangan basisnya itu kan A sama B, A kali B. Nah, pangkatnya itu M. Untuk menghasilkan suatu bentuk umum dari hasil perpangkatan pada perkalian itu, kita bisa lihat contoh-contohnya. Misal ini kan 2 kali 3 pangkat 2. Berarti di sini jadinya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Berarti yang 2 pada bilangan basis pertama ini dipangkatkan dengan 2. Nah, yang 3 juga dipangkatkan dengan 2. Lalu yang contoh kedua juga sama ya. 4 kali 3 pangkat 3. Nah, yang 4 itu dipangkatkan dengan 3. Yang 3 itu dipangkatkan juga dengan 3. Hasilnya jadi 4 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Lalu kalau dipunyai bentuk seperti ini, A kali B pangkat M, jadinya itu seperti apa? A pangkat M kali yang bilangan basis kedua apa? B Pangkat M. ya, betul. Nah, ini merupakan bentuk umum hasil perpangkatan pada perkalian.
Seperti itu ya bentuk umumnya. Lalu untuk memperoleh hasil perpangkatan pada perkalian berarti bilangan basisnya itu sama-sama dipangkatkan. Misalkan tadi ini kan A kali B pangkat M, berarti A-nya itu dipangkatkan dengan M dan B-nya dipangkatkan dengan M. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Sudah ya. Jadi kita sudah membahas tentang 3 materi tadi ya. Yang pertama itu ada hasil perpangkatan pada bilangan basis yang sama. Nah, yang kedua tadi itu hasil perpangkatan pada perpangkatan, dan yang ketiga itu yang terakhir ini hasil perpangkatan pada perkalian. Selanjutnya yaitu akan dibagikan LKPD. Nah, sebelum dibagikan LKPD akan dibagi dulu kelompoknya terlebih dahulu. Ya, kelompok pertama ada Rara dan Ana, dan kelompok kedua ada Dinda dan Kanza. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, selanjutnya akan dibagikan LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya. Lalu dari LKPD tersebut kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung. Seperti itu. Apa bisa dipahami peraturannya? Bisa. Baik, waktu mengerjakan 10 menit dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktu diskusi kalian 10 menit sudah habis ya. Nah, sekarang itu giliran kalian mempresentasikan hasil diskusi LKPD yang sudah kalian lakukan. Silahkan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kepada kalian karena tadi sudah presentasi dengan sangat baik dan jawabannya pun sudah baik ya. Tapi tadi kelihatannya masih ada yang bingung pada nomor 2. Ya, nomor 2 masih bingung apa tidak? Masih. Masih ya. Lebih baik kita bahas bersama ya. Mari kita simak bersama untuk pembahasan LKPD-nya. Nah, tadi itu di soal ada soal kalau ini caranya sudah bisa apa belum? Jadi kan ini bilangan basisnya sama-sama 4, jadi ditulis 4. Nah, kalau ini kan 6 sama 3 dijumlahkan. 6 tambah 3 berapa? 9. Nah, lalu yang kedua itu soalnya hasilnya itu negatif 7. Itu kan bilangan basisnya sama ya, negatif 7. Nah, untuk pangkatnya itu kan 3 sama 2. Jadi 3 tambah 2 berapa? 5. 5 kuadrat pangkat 3. Nah, ini itu menggunakan bentuk umum dari perpangkatan terhadap perpangkatan. Berarti 5 ditulis bilangan basisnya, lalu 2 kali 3, 6. Nah, selanjutnya nomor 4. Jadi hasilnya itu kan ini 5 pangkat 2 tetap. Lalu untuk 2/5 itu kan sama dengan 2/5 yang ini. Jadi itu pangkatnya tinggal dijumlah 2/5 pangkat 5. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Perintahnya juga disuruh untuk menyederhanakan. Nah, soalnya itu yang pertama ada Y pangkat 3 kuadrat. Jadi caranya itu karena ini masing-masing punya bilangan basis yang sama Y, jadi kita tulis Y. Lalu untuk pangkatnya itu kan koefisiennya itu kan ada 2 sama 3. 3Y kuadrat itu kan sama aja 3 kuadrat kali Y kuadrat. Jadi kita tulis terlebih dahulu
3 kuadrat kali Y kuadrat. Lalu ditulis lagi sama dengan Y pangkat 3 kali 3 kuadrat berapa? 3 kali 3? 9. 9. Nah, Y kuadrat. Jadi hasilnya 2 kali 9 berapa? 18. Nah, Y-nya kita tulis 3 tambah 7 tambah 2. Jadi Y pangkat 12. Nah, tadi itu masih kebingungan di yang 3 kuadrat kali Y kuadrat ya, di situ. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Lalu soal yang kedua pada LKPD itu kan ada 3M pangkat 3 kali M kali N pangkat 4. Tadi itu kebingungan di sini. Nah, caranya itu kalian bisa tulis 3M pangkat 3 terlebih dahulu. Nah, lalu kali M kali N pangkat 4 itu bisa ditulis M pangkat 4 kali N pangkat 4. Nah, di sini bisa dikelompokkan 3 yang M kita kelompokkan dengan M. Lalu pangkatnya karena perkalian maka kita jumlah 3 tambah 4, 7. Nah, N-nya tetap pangkat 4. Jadinya seperti ini, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, soal selanjutnya itu ada tadi di LKPD B kali 2Y pangkat 7 kali B pangkat 3 kali Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita kelompokkan terlebih dahulu B dengan B. Berarti kan B kali B pangkat 3. Lalu kali 2 Y pangkat 7 dengan Y pangkat 2. Jadi hasilnya itu B pangkat 4 kali 2Y pangkat sama dengan 2B pangkat 4Y pangkat 9. Seperti ini, bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya itu di LKPD ada persoalan tentang soal cerita, yang mana itu soal ceritanya populasi bakteri yang tersebar dalam suatu wadah berbentuk persegi panjang yaitu sebanyak 4,2 kali 10 pangkat 7. Nah, jika panjang dan lebar wadah tersebut masing-masing 10 cm dan 7 cm, berapa kepadatan bakteri pada wadah tersebut? Nah, langkah penyelesaiannya itu yang pertama, kita cari luas dari wadah tersebut terlebih dahulu. Nah, luas wadahnya itu tadi kan diketahui kalau wadahnya itu berbentuk persegi panjang. Luas dari persegi panjang itu apa? Panjang kali Lebar. ya benar, panjang kali lebar. Itu panjangnya ada 10 cm dan lebarnya itu ada 7 cm. Berarti 10 kali 7. Kita tulis 10 cm kali 7 cm. Hasilnya 70 cm kuadrat. Nah, dari sini langkah kedua untuk mencari kepadatan bakteri, kalian itu bagi 4,2 kali 10 pangkat 7 dengan luas dari persegi panjang ini. Hasilnya itu jadi kepadatan. Seperti ini, kita bisa rubah 4,2 kali 10 pangkat 7 biar bisa dibagi 70 itu bisa 420 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 70. Nah, ini hasilnya ada 6 kali 10 pangkat 5.
Jadi, kepadatan bakteri dalam wadah yang berbentuk persegi panjang itu sebesar 6 kali 10 pangkat 5 bakteri per centimeter pangkat 3. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Berarti kalian sudah mengerjakan LKPD dan sudah memahami dari caranya, dari langkah-langkahnya. Kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian, dengan teman kelompok kalian. Nah, dari situ kalian sudah bisa mengerjakan secara teliti dan tadi itu sudah dilakukan pembahasannya juga. Nah, tadi kan kita sudah melakukan pembelajaran di mana kita sudah membahas materinya, kita sudah membahas dari contoh sampai dengan bentuk umum. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apa kesimpulan yang kalian bisa dapatkan pada pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang dapat menyimpulkan? Ada. Ya, coba kamu jelaskan apa yang dapat kamu simpulkan. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam pelajaran kali ini yaitu kita dapat menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan bilangan basis yang sama. Hasil kali dari perpangkatan pada perpangkatan dan hasil perpangkatan dari suatu perkalian. Ya benar, ada yang bisa menyimpulkan lagi? Kita dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Ya, seperti itu. Nah, benar sekali ya tadi kesimpulan yang sudah kamu bicarakan dan kamu juga sudah menyimpulkan tadi. Nah, terima kasih kepada perwakilan yang sudah menyimpulkan. Nah, kesimpulannya itu sudah sangat tepat dan benar. Kali ini Ibu akan menambahkan sedikit kesimpulannya. Tadi kan kalian sudah mengerjakan soal yang berkaitan dengan hasil perkalian pada bilangan perpangkat kan? Ya. Nah, karena kalian sudah bisa mengerjakan soal tersebut, itu artinya nanti kalian dapat menerapkannya atau mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu Ibu akan memberi kalian penugasan dan penugasan ini dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu pertemuan minggu depan. Nah, kalian buka halaman 13, di situ ada soal, kalian bisa kerjakan pada buku tugas dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, setelah itu pada pertemuan minggu depan itu akan dibahas materi tentang pembagian pada bilangan berpangkat. Kalian bisa baca pada halaman 22 dan kalian bisa memahami dan mempelajari sendiri terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan pada pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Apakah kalian bisa memahami? Bisa. Baik, kalau seperti itu sekiranya Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bisa berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada kalian karena sudah mau berpartisipasi pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan bagi kalian semua. Semoga kalian dapat mengimplementasikan materi yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Ya.